Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rijadi Mudika, guru dari SMA Negeri 1 Bandung, akan menyampaikan sebuah permasalahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik secara random dari berbagai jenjang kelas 10, 11, dan 12, secara umum bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu mudah. Tetapi sebagian peserta didik mengatakan susah dalam mengerjakan soal. Hal tersebut menjadi satu permasalahan bagi saya dan peserta didik tersebut. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Maka akan saya jelaskan di sini sebagai sebuah solusi. Ada beberapa faktor di antaranya. 1. Tanda baca dan membaca. Tanda baca adalah di mana kita harus mengikuti adanya tanda baca di dalam satu bacaan. Bacaan tidak akan bisa diartikan oleh siapapun termasuk peserta didik dan pendidik juga tanpa memakai tanda baca. Alangkah baiknya jika kita membaca dalam satu teks harus menggunakan tanda baca dengan baik. Berikutnya membaca. Membaca di sini diartikan bahwa diharapkan untuk peserta didik itu mau membaca. Tidak hanya mau menyimak dan tidak hanya mau berbicara, tetapi harus bisa membaca. Membiasakan membaca. Saya berharap terhadap peserta didik saya, minimal membaca 1 hari 1 jam saja, dengan catatan membaca dengan benar. Hal tersebut akan memotivasi untuk mereka senang dengan membaca. Sedangkan daya baca dari peserta didik kita itu kurang. Mereka hanya ingin pembelajaran itu secara audio dan visual. Tetapi di dalam pembelajaran bahasa Indonesia dituntut sekali. Dituntut untuk membaca lebih baik. Lalu, faktor diantaranya yang lain kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa, misalnya di dalam satu konteks di sekolah, di kelas, dibiasakan memakai bahasanya yang baku dan formal. Sementara anak-anak atau peserta didik biasa menggunakan bahasa yang non-formal. Membiasakan seperti itu membuat ketika sedang ujian akhir semester atau ujian apapun itu mengalami suatu permasalahan karena tadi tidak menggunakan tanda baca dengan baik, kurangnya membaca, dan kesalahan di dalam berbahasanya akan terbawa terus ke dalam satu konteksnya yang resmi atau konteks bacaan yang resmi diantaranya dalam ujian. Maka akan terjadi kendala, susah dalam mengerjakan soal. Tapi jika disampaikan atau jika kita lakukan terus-menerus dengan memakai tanda baca, rajin membaca, kesalahan dalam berbahasa tentu akan mengalami hal yang mudah untuk mengerjakan soal. Terakhir, minim penguasaan struktur. Minim penguasaan struktur diantaranya kita harus menguasai bagaimana struktur bahasa dengan baik. Harus kita kuasai atau kita juga sebagai seorang pendidiknya harus menyampaikan bagaimana caranya kita menguasai struktur berbahasa dengan baik. Demikian permasalahan yang kita hadapi dalam satu pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan di kemudian hari bisa teratasi dengan memberikan sebuah atau beberapa faktor untuk menguasai atau tidak akan terjadi lagi bahasa Indonesia, belajar bahasa Indonesia itu mengalami kesulitan. Demikian, terima kasih.